Saksikan talkshow kesehatan Bincang Sehati di DAI TV. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program terus inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang kondisi wanita, apalagi yang masih dalam usia produktif, belum menopause gitu ya, ini gampang-gampang susah gitu ya. Apalagi kalau Anda yang baru menikah, terus kemudian Anda punya atau pingin program hamil atau promil gitu ya, memang tantangannya banyak banget. Karena memang kalau kita berbicara, at least sebulan sekali ada hormonal cycle ya gitu ya. Kalau kita berbicara wanita itu pasti menstruasi. Tapi gini, ternyata banyak juga loh di luar sana wanita yang siklus menstruasinya agak messed up gitu ya. Atau mungkin gara-gara gangguan hormonal ini jadi banyak rentetannya, mulai dari tadi ya menstruasinya tidak teratur, kemudian mungkin gangguan di kulitnya, sampai yang sangat jadi momok gitu ya bagi para wanita adalah kesulitan untuk hamil. Nah, ini disebut dengan PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Nah, apa itu PCOS? Kenapa ini jadi satu terminologi yang mungkin Anda sering dengar, tapi nggak tahu ini itu kondisi seperti apa, yang lebih parahnya mungkin kita nggak ngerti ini penyebabnya apa. Ada nggak sih penyebab pasti bahwa kenapa seseorang perempuan nih ya bisa mengalami PCOS dan gimana cara mengatasinya? Karena akan jadi momok banget kalau akhirnya siklus menstruasinya acak kadut, gangguan di kulit yang notabene kaum hawa itu sangat-sangat ingin glowing gitu ya, yang juga masa depannya adalah masalah tentang kesulitan hamil. Nanti akan kita bahas lebih mendalam apa itu Polycystic Ovary Syndrome, tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar PCOS. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Duta Atur Tritama SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi Dr. Duta, apa kabar dok? Selamat pagi, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar masalah kewanitaan, meskipun kita bukan wanita ya dong, nggak apa-apa ya. Ini kan jadi ilmu yang sangat universal ya, jadi tidak hanya berbatas pada wanita, tapi laki-laki juga boleh membahasnya. Karena ini ya kan untuk istri-istri kita di rumah gitu ya dok ya. Betul. Oke baik dok, kita akan bahas mitos fakta terlebih dahulu. Yang pertama, obesitas katanya bisa menyebabkan PCOS. Nah, kalau kita berbicara tentang obesitas, ini kan satu kondisi yang mungkin prevalensinya sekarang lumayan meningkat ya. Dan yang lebih parahnya lagi mungkin yang paling banyak ditakuti itu perempuan gitu. Kayaknya dok, saya kayak jangankan makan dok nasi, kena angin dikit aja menggembung gitu ya. Nah, sekarang urusannya sama body mass itu dengan PCOS, apakah saling berhubungan atau gimana dok? Ya, jadi ini fakta ya. PCOS pada penderita yang obesitas itu meningkatkan resiko terjadinya PCOS. Karena PCOS ini erat kaitannya dengan gangguan metabolik ya. Jadi pada pasien yang obesitas biasanya kecenderungan memiliki resistensi dari insulin. Nah, insulin itu yang ya mudahnya bikin kacau siklus menstruasi pada perempuan. Jadi sangat mempengaruhi, dan juga sebenarnya ini lingkaran setan ya, bisa dibilang gitu. Jadi pada pasien PCOS juga lebih cenderung mudah terjadinya obesitas. Jadi obesitas menimbulkan PCOS, PCOS sendiri itu juga menimbulkan obesitas. Tapi PCOS tidak hanya faktornya dari obesitas aja. PCOS itu multifaktorial ya, dan salah satunya adalah obesitas. Oh, berarti kalau mau diurut dok, lebih sering mana sih terjadi kasus antara obesitas dulu baru PCOS, atau sama aja PCOS sama terus kemudian ke obesitas juga case-nya bisa equal gitu? Ini sebenarnya kayak telur sama ayam. Ya. Jadi kompleks. PCOS itu tidak nggak semudah, nggak sesederhana itu sebenarnya. Tapi bisa dibilang dia kompleks. Jadi dua-duanya ini saling berkaitan. PCOS bikin obesitas dan obesitas sendiri bikin PCOS gitu. Dan pada yang obesitas biasanya gejala dari PCOS-nya jadi lebih muncul gitu. Oke. Nah, tapi apakah ini jadi satu standar baku bahwasanya oke, berarti kalau saya nggak obesitas saya aman dong dok dari PCOS? Nah, ini yang menariknya. Ternyata ada juga beberapa sebagian yang tidak
obesitas atau kurus itu juga menderita PCOS. Jadi disebutnya lean PCOS ya. Gitu. Jadi tidak eksklusif nih hanya orang yang obesitas aja yang terkena PCOS. Enggak. Jadi orang yang kurus pun kalau ada gejala-gejala PCOS baiknya juga mesti diperiksa juga. Gitu. Oh, oke. Jadi tidak hanya hak eksklusif, tapi eksklusifnya agak gimana gitu. Eksklusif pada orang-orang dengan body mass index-nya yang lumayan gitu ya, dibandingkan dengan mereka-mereka yang kurus. Tapi lagi-lagi, jadi tidak jadi batasan bahwa oh ya dia obesitas itu PCOS, karena obesitas itu bukan single factor kenapa seseorang bisa mengalami PCOS ya Dok ya. Jadi banyak multifaktorial ya. Oke, kita lanjut yang kedua Dok. PCOS adalah kondisi genetik. Jadi kalau kita berbicara, oke, Dok, ibu saya dulu ada riwayat PCOS, Dok. So saya kayaknya ya udah berpasrah diri sama Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya juga akan mengalami PCOS. Apakah genetik ini akan selalu menurun dan memang ini kondisi genetik? Ya, betul ya, ini fakta ya. Jadi memang PCOS juga ada faktor dari genetik, walaupun bukan satu genetik kan seperti misalnya, maaf ya, buta warna itu genetiknya jelas, dia ada dominan, ada resesif. Tapi kalau PCOS merupakan beberapa genetik yang menurun dan digabungkan dengan kombinasi kuat dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi faktor genetiknya saja itu dia tidak akan menimbulkan PCOS jika tidak didukung dengan faktor lingkungan. Lingkungan ini maksudnya pola hidup, mager gitu ya, pola makan yang tinggi glukosa itu bisa mengakibatkan, balik lagi ke tadi yang pertama, dia mengakibatkan resistensi insulin. Akhirnya PCOS-nya bisa muncul yang tadi udah ada bakatnya ya, yang dari orang tua atau dari keluarga gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara penyakit yang hubungannya genetik gitu ya, semua penyakit dan dalam hal ini adalah yang menyangkut kewanitaan yaitu PCOS. Genetik itu emang sesuatu yang nggak bisa diputus mata rantainya, maksudnya kayak udah pasti akan ada terus. Ya tadi ya, ini ada bibitnya, tergantung lingkungannya membentuk itu atau enggak. Betul banget. Jadi pada orang, terutama pada yang sudah mengetahui nih, apabila keluarganya misalnya orang tuanya, ibunya atau saudara perempuannya memiliki PCOS, berarti harus aware terhadap dirinya. Jangan sampai genetik yang udah didapatkan itu justru muncul. Karena sebenarnya genetik itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Mesti ada faktor lingkungan yang tadi, faktor dari luar, pola hidup dan pola makannya tadi harus diperbaiki. Oke. Kalau udah tahu ada riwayat, berarti ya tadi seperti poin sebelumnya kayak obesitas, berarti pola dietnya dijaga gitu ya. Jangan sedenter ya Dok. Betul. Sama pola makan juga penting banget guys. Karena kan sekali itu kayak, aduh makanan tuh banyak banget beragam, itu juga sedikit banyak mempengaruhi hormon kewanitaan nggak sih? Betul. Terutama kalau kita berbicara tentang PCOS, konsumsi makanan yang tinggi glukosa atau tinggi gula itu bisa mengakibatkan PCOS-nya makin muncul lagi. Karena dengan glukosa yang banyak di dalam darah kita, tubuh kita justru akan meningkatkan insulin karena tubuh membaca glukosanya ini harus masuk ke dalam sel. Nah, insulin itu tugasnya memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi karena pada pasien PCOS ini mengalami resisten, jadi insulinnya butuh lebih banyak buat masukin glukosa. Semakin banyak insulinnya beredar di dalam darah, semakin sulit sel telur yang matang, semakin banyak hormon androgen yang keluar, semakin muncul gejala-gejala PCOS-nya. Gitu. Oke. Jadi benar-benar harus disiplin ya. Disiplin pola hidup yang sehat. Oke, kita lanjut yang ketiga Dok. Nah, penderita PCOS katanya rentan terkena diabetes. Nah, tadi kita sempat ngomongin insulin lah, gitu, gula lah. Ya. Ini kayak ya udah, ini kalau istilah-istilah itu kayaknya meminjam dari si diabetes gitu ya. Apakah selalu berkaitan PCOS dan diabetes? Iya, benar. PCOS bisa mengakibatkan diabetes pada ujungnya, pada kondisi yang tidak tertangani dengan baik, gitu. Karena kurang lebih pokok permasalahannya sama ya. Jadi ada resistensi dari insulin. Tidak adanya perubahan pola hidup, pola makan itu bisa mengakibatkan genetik PCOS tadi lama-kelamaan bisa mengakibatkan menjadi diabetes. Diabetes kan ada yang tidak genetik ya, diabetes tipe 2 gitu, akibat dari pola hidup yang terlalu tinggi konsumsi glukosanya dan juga tidak ada olahraga, aktivitasnya kurang gitu, sehingga akhirnya muncul penyakit-penyakit metabolik termasuk diabetes tadi.
Nah, ini kan kalau kita ngomongin diabetes juga mungkin jadi salah satu penyakit yang prevalensinya lumayan tinggi dan orang tuh takut kalau tadi kita ngomongin PCOS itu is a part of genetic gitu ya. Nah, diabetes juga kadang-kadang orang kepikiran nggak ngerti nih ini yang hubungan dengan genetik juga atau memang pola habit yang terbentuk di keluarga itu sehingga mungkin konsumsi makannya gini segala macam akhirnya acquired tuh si diabetes tipe 2 gitu. Nah, berarti kalau untuk yang PCOS terutama untuk yang diabetes ini berlaku bagi semuanya atau bagi yang memang riwayat keluarganya juga ada riwayat diabetes tipe 2, Dok? Ya, kalau diabetes sendiri itu kan ada dua macam ya. Ada yang memang genetik, jadi memang dari lahir dia udah punya masalah di pankreasnya, jadi genetiknya memang diabetes atau diabetes tipe 1. Nah, tipe 2 ini itu didapat dari pola hidup kita, pola lingkungan kita, pola apa yang kita makan. Itu bisa mengenai siapa aja. Ada orang yang kondisinya